Apakah yang paling membuat seseorang sulit melangkah ke depan, menghadapi masa depannya? Mungkin dia kurang punya kekuatan untuk bisa melangkah, terlalu lemah. Namun, apa yang menyebabkan dia tidak punya kekuatan? Bisa jadi ada satu hal yang seringkali membuat orang sulit melangkah maju ke depan, yaitu magnet masa lalu. Sesuatu yang terjadi di masa lalu, entah itu sebuah kejayaan yang kepingin diulang atau sebuah ketidakberdayaan atau kejatuhan yang ingin dihindari dan disesali kenapa terjadi. Kedua hal ini bisa membuat seseorang ketika melihat ke masa lalunya, dia akan kesengsem di sana, tenggelam di dalam larutan nostalgia entah kejayaan atau ketidakberdayaan, kesuksesan atau kegagalan. Dan lalu terpuruk di sana sampai akhirnya dia tidak punya daya lagi, kehabisan energi untuk mengenang-enang atau menyesali, sehingga tidak punya energi untuk melangkah maju ke depan, ke hari esoknya, ke masa depannya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang kemarin yang selalu berorientasi pikirannya kepada yang sudah berlalu, padahal yang berlalu tidak pernah akan bisa diulang lagi. Karenanya kita perlu belajar agar tidak terlalu lama menoleh ke belakang. Kita perlu melangkah maju ke depan bersama dengan Dia, Tuhan yang memegang hari esok kita. Dia pemegang masa depan kita yang penuh harapan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari ungkapan Yesus kepada murid-muridnya di Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Lalu satu lagi dari ungkapan Rasul Paulus Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang terungkapkan di dalam dua bacaan kita hari ini mengingatkan kepada setiap kita bukan larangan untuk mengenang-enang, menoleh ke belakang, dan mengingat-ingat yang sudah berlalu. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi ketika apa yang kita kenang dari masa lalu itu membuat kita tidak maju lagi, itulah yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Karenanya di dalam Lukas pasal 9, setelah Yesus mendengarkan dalih orang-orang yang mau mengikut Dia dengan berbagai macam alasan-alasan, lalu kemudian tidak jadi ikut. Ada yang ingin memakamkan orang tuanya padahal orang tuanya belum mati. Ada yang sibuk dengan pekerjaannya, atau juga ada yang bahkan dia terlalu berat untuk melangkah maju karena masih ada di zona nyaman yang membuat dia merasa tidak perlu untuk berpindah. Dan disinilah Yesus menegur kepada murid-muridnya itu, para pengikutnya yang punya banyak dalih, dengan menutup sebuah pernyataan bahwa siapa yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Yang Yesus ingin katakan adalah bagaimana seseorang itu sekali lagi bukan dilarang untuk menoleh ke belakang, tetapi jangan mencari-cari alasan untuk menoleh ke belakang menjadi dalih untuk maju ke depan. Yaitu kesengsem di sana, mengenang akan sesuatu yang sudah berlalu atau sesuatu yang bahkan mungkin belum berlalu tetapi jadi dalih untuk bisa pergi maju melangkah ke depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan, sumber pengharapan itu. Dan inilah sikap Rasul Paulus senada dengan apa yang Yesus katakan kepada orang-orang yang punya banyak dalih sehingga tidak mau ikut Yesus. Maka Filipi 3 ayat 13-14 tadi, Paulus justru menyatakan sebuah tekad bahwa dia sendiri
ingin melupakan apa yang telah di belakang. Dan ini komitmennya. Satu yang dia lakukan yaitu dia melupakan apa yang di belakang, mengarahkan kepada apa yang di hadapannya, dan berlari-lari kepada tujuan untuk beroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Yang berarti ini bicara soal hari depan penuh harapan. Dan itu yang Paulus kejar. Sekali lagi, dia bukannya tidak bertanggung jawab akan masa lalu yang sudah berlalu. Silakan, saya rasa setiap kita juga boleh mengenang-enang, kita juga boleh mengingat-ingat, tapi jangan mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit berarti kita menjadikan itu sebagai sesuatu excuse atau permakluman sehingga kita tidak melangkah maju ke depan. Karenanya pesan sabda Tuhan hari ini mau menolong setiap kita untuk diingatkan bahwa orang yang kerap menoleh ke belakang sambil ungkit-ungkit masa lalunya akan sulit untuk beroleh kemajuan ke masa depannya. Karena terlalu lama menoleh ke belakang sampai tidak sempat untuk menatap ke depan, apalagi juga melihat kepada diri yang belum bisa menerima apa yang ada di belakang itu. Atau sebaliknya, bukannya tidak bisa menerima, tetapi terlalu kesengsem, terlalu melekat kepada apa yang sudah berlalu dan ingin mengulang tetapi tidak bisa mengulangnya kembali. Karenanya mari dalam kurun waktu masa lalu, masa kini, dan masa depan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dia akan menuntun kita supaya pandangan kita jauh ke depan bersama dengan Dia, dan yang lalu boleh kita kenang sekilas saja tanpa membuat kita mandek dan tidak maju ke depan. Bersama dengan Tuhan, iman percaya kita mengajarkan kita untuk tetap maju melangkah ke masa depan dan tetap berjalan bersama dengan Dia yang pekerjaannya kita tidak ketahui selesainya seperti apa, tetapi Dia selalu bekerja untuk kita, bersama kita, mendampingi kita, dan memampukan kita juga untuk terus melangkah maju ke depan yang penuh harapan. Tuhan mengasihi kita sekalian, ayo melangkah lagi. Amin.